Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, nikmat terbesar masih Allah izinkan bersama kita. Nikmat terbesar itu adalah nikmat iman. Beruntunglah, berbahagialah orang yang saat ini terus berusaha untuk mensyukuri, untuk memperkuat, untuk mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kenikmatan lain tidak akan ada nilainya bila tidak mendapatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran, kembali Allah pertemukan kita dalam tadabbur Yasin. 3 ayat yang lalu, ayat 71, 72, 73 menjelaskan tentang nikmat, menjelaskan tentang ketidakmampuan kaum musyrikin untuk membaca nikmat. Akibatnya mereka tidak termasuk orang yang bersyukur. Afala yashkurun, bunyi ayat ke-31, 73 maksud saya. Ayat ke-74 ini masih lanjutan dari cerita sebelumnya. Kata kuncinya ada di ayat 71. Awalam yarau. Sehingga dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa melihat, memikirkan, membaca, merenungkan bagian yang tidak boleh terpisah dalam kehidupan ini, bagian yang tidak boleh kita hilangkan dari kehidupan ini. Kita menemukan hakikat sesuatu sehingga kita dapat memperlakukan sesuatu bukan saja bendanya tapi sesuai dengan hakikatnya. Kita lanjutkan ayat ke-74. Wattakhazu min dunillahi alihah la'allahum yunsarun. Wattakhazu min dunillahi alihah la'allahum yunsarun. Mereka menjadikan, mereka mengambil min dunillah, selain Allah, alihah, sembahan. Di ayat ke-71, di ayat ke-71, khalaqna, jelas di sana kami menciptakan. Kalau orang yang bersyukur terhadap an'am, hewan ternak, maka dia akan berterima kasih kepada yang menciptakan hewan ternak itu. Itu kata kunci. Orang yang mampu membaca ada sesuatu di balik sesuatu, dia tidak hanya akan melihat hewan ternak, tetapi ada sesuatu yang menghadirkan hewan ternak itu untuk mereka, sehingga bisa jadi untuk kendaraan, untuk makan, untuk manfaat, dan untuk minuman mereka. Ini salah satu bukti ketidakberhasilan atau kegagalan kaum musyrikin dalam membaca, dalam melihat
ayat-ayat Allah, dalam melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadhu, dan mereka mengambil dan mereka menjadikan min dunillah, dari selain Allah, alihah, sembahan-sembahan. Alihah itu jamak dari ilah. Jamak dari ilah. Kalau satu sembahan namanya ilah, ilah. Sehingga kalau la ilaha, tidak ada sembahan, itu kata kuncinya. La ilaha, tidak ada sembahan. Jadi kalau kita membaca tahlil la ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Ilah itu tunggalnya, jamaknya alihah. Ingat ayat 74 surat Yasin. Bahasa dulu, kita main di bahasa dulu. Alihah adalah jamak dari ilah. Kalau satu sembahan namanya ilah, kalau banyak sembahan namanya alihah. Wattakhadhu min dunillah, dan mereka menjadikan, mereka mengambil dari selain Allah, alihah, sembahan. Mereka makan karunia Allah, mereka mengendarai hewan ternak yang diciptakan oleh Allah, mereka memakan hewan ternak yang diciptakan oleh Allah, mereka memanfaatkan manfaat-manfaat lain dari hewan ternak tadi yang diciptakan oleh Allah, mereka minum susu dari hewan ternak tadi yang diciptakan oleh Allah, yang disembah selain Allah. Kita lihat mengapa berbeda yang dimakan dengan yang dijadikan sembahannya tadi? Karena ketidakmampuannya membaca, ketidakmampuannya melihat. Wattakhadhu min dunillahi alihah la'allahum yunsarun, la'allahum yunsarun, agar mereka ditolong, agar mereka ditolong. Mereka menghadirkan ilah-ilah, sembahan-sembahan tadi, dengan harapan agar dalam kehidupan ini mendapatkan pertolongan. Siapa yang menolongnya? Ilah-ilah alihah tadi. Padahal bukankah jelas Allah menolong kehidupannya dari berbagai kebutuhan yang dia butuhkan tadi dengan hewan ternak, salah satu di antaranya yang menciptakan adalah khalaqna. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadhu, dan mereka mengambil dan mereka menjadikan min dunillah, duni selain, min dunillah dari selain Allah, alihah, sembahan-sembahan. Apa perlunya bagi mereka sembahan-sembahan itu? La'allahum yunsarun, agar mereka dalam kehidupan ini ketika berhadapan dengan kesulitan, mereka ditolong. Sebenarnya cara berpikirnya sudah sebagian sudah benar. Apa cara berpikir sebagian sudah benar itu? Dengan mereka menjadikan berhala, mereka menjadikan patung-patung untuk mereka sembah, kemudian berharap mudah-mudahan berhala-berhala itu bisa menolong mereka dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan mereka. Artinya mereka sudah memahami bahwa ada kekuatan di luar dirinya. Itu kata kunci. Ada pengakuan secara jujur bahwa dia tidak bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Dia tidak bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dia hadapi dalam kehidupan. Dan dia yakin bahwa ada sesuatu di luar dirinya yang bisa mewujudkan itu. Udah benar cara berpikirnya di situ. Tinggal lagi mencari sesuatu di luar dirinya, itulah yang kemudian manusia berbeda-beda. Saya ulang, ini kata kunci. La'allahum yunsarun, mudah-mudahan mereka ditolong.
dengan harapan agar sembahan-sembahan yang mereka sembah itu menolong mereka dalam kehidupan, menolong mereka ketika berhadapan dengan kesulitan, menolong mereka untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Jadi satu sisi sudah benar tadi saya katakan bahwa mereka sudah menyadari bahwa manusia berapapun kuatnya, berapapun hebatnya, berapapun kayanya, tidak bisa mewujudkan apa yang dia inginkan, tidak bisa menghindarkan apa yang dia tidak inginkan itu dalam dirinya. Tidak bisa dengan dirinya sendiri. Dia butuh sesuatu, ada sesuatu di luar dirinya yang lebih kuat darinya. Itu kata kunci. Nah, sekarang mencari yang lebih kuat ini apa? Disinilah kesalahan kaum musyrikin. Saya berharap mudah-mudahan kita bisa pahami. Wattakhazu, dan mereka mengambil dan mereka menjadikan min dunillah, dari selain Allah, alihah, sembahan-sembahan. Apa tujuan mereka menjadi menyembah sembahan tadi? La'allahum yunsarun, dengan harapan mudah-mudahan mereka ketika dalam kehidupan berhadapan dengan kesulitan mereka ditolong. Ketika berhadapan dengan kehidupan menginginkan sesuatu yang dia yakin tidak bisa mewujudkannya sendiri, dia mendapatkan pertolongan. Siapa yang diharapkan mendapatkan menolongnya tadi? Alihah, sembahan-sembahan. Kalau ayat 74 ini dihubungkan dengan 3 ayat sebelumnya, 71 sampai 73, sudah jelas kesalahannya. Yang menghadirkan hewan ternak, salah satu contoh, yang menghadirkan hewan ternak tadi, baik untuk dijadikan kendaraan, untuk dijadi makan, untuk mengambil manfaat, untuk kemudian minum susunya, yang menghadirkan itu adalah Allah. Bukankah kalau seharusnya mereka bersyukur kepada yang menghadirkan? Kan khalaqna, kami telah menciptakan. Mereka ambil 4 manfaat hewan ternak tadi, tapi yang mereka sembah selain Allah. Nah, di sini kata kuncinya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lihat ayat selanjutnya. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Ini akan penuh dengan kelucuan kalau kita ulas dari kacamata Islam pastinya. La yastati'una nasrahum. Alihah tadi kita sudah dapat di sini alihah jamak dari ilah. Ilah artinya sembahan. Berarti alihah sembahan-sembahan. Di ayat ke-75 Allah menyebutkan la yastati'una, sembahan-sembahan itu tidak sanggup. Sembahan-sembahan itu tidak mampu. Nasrohum, menolong mereka. Apa jadinya kalau dalam bahasa kita? Sia-sia kan? Kita minta tolong ke sesuatu, sementara sesuatu itu sendiri tidak bisa menolong. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya begini, dalam bahasa manusia, ketika kita ingin meminta tolong kepada manusia saja, minta tolong kepada orang, yakinkan dulu bahwa orang itu mampu menolong, yakinkan dulu bahwa orang itu bisa menolong. Itu kata kunci. Nah, di sini disebutkan tadi berhala-berhala yang mereka buat, berhala-berhala yang mereka sembah, yang berharap berhala-berhala itu bisa menolong mereka, la'allahum yansarun, ayat 74 tadi dijelaskan oleh Allah di ayat ke-75. La yastati'una nasrahum.
Semua berhala yang mereka sembah itu tidak sanggup, tidak mampu untuk menolong mereka. Dari mana kita tahu? Yasin. Jadi kalau dari sudut ini saja kita lihat, dengan membaca Yasin seperti ini, maka akan kembali memurnikan akidah kita. Tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah Subhanahu wa taala. Itu. Orang yang rajin baca Yasin akan tambah kuat akidahnya. Ini dia kata kuncinya. La yastati'una nasrahum. Berhala-berhala itu tidak sanggup menolong mereka. Wahum lahum jundum muhdharun. Ada beberapa pendapat berkaitan dengan ujung ayat ke-75 ini. Tapi saya coba terjemahkan harfiahnya dulu. Wahum, padahal mereka, lahum, untuk mereka, ada dua mereka. Kita harus bisa memilah dulu supaya bisa dapat memahami ayat ini. Wahum, padahal mereka, siapa merekanya di sini? Alihah, sembahan-sembahan tadi. Lahum, untuk mereka, untuk siapa merekanya di sini? Orang yang menyembah. Saya detailkan ini supaya kita dapat. Jadi, wattakhadhu min dunillahi alihah, dan mereka menjadikan, mereka mengambil dari selain Allah sembahan-sembahan. Ada dua tadi. Merekanya adalah kaum musyrikin. Kedua, alih sembahan. Nah, di ayat ke-75 kedua-duanya ini digunakan dengan kata ganti hum, mereka. La yastati'una nasrahum. Mereka tidak mampu. Mereka tidak sanggup. Saya sudah sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau ditanya dari mana tahu mereka, tati'una, ada huruf ya, ada wa, ada ya, ada. Kalau ada ya, ada waw, maka berarti mereka. Ini dan yastati'un, mereka sanggup. Mereka sanggup. Dari mana tahu mereka? Ada ya, ada waw, nun. Huruf la-nya berarti tidak. Jadi la yastati'un, mereka tidak sanggup. Tidak sanggup apa? Nasro mereka. Padahal harapan para penyembah berhala tadi, berhala-berhala yang mereka sembah ini mampu menolong mereka dalam berbagai hal dalam kehidupan. Hakikatnya disebutkan oleh Allah di ayat ke-75, la yastati'una nasrahum. Berhala-berhala yang mereka harapkan bisa menolong itu pada hakikatnya tidak bisa menolong mereka. Kembali yang saya maksud tadi. Konteks seperti ini, dengan cara seperti ini, maka setiap kali kita baca Yasin, semakin jelas oleh kita yang mampu menolong hanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tambah jelas bagi kita dan akan tambah kuat akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah menggantungkan harapan kepada makhluk. Semakin besar harapan kita gantungkan kepada makhluk, maka semakin besar peluang kita untuk menjadi kecewa. Kata-kata kunci. Semakin besar kita berharap kepada makhluk, maka semakin besar peluang kita untuk kecewa. Maka gantungkanlah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan pernah kecewa. Satu, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahum,
Ini saya tadi, wahum, padahal mereka, siapa mereka di sini? Berhala-berhala itu. Lahum, untuk mereka, siapa merekanya? Penyembah. Jadi sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berharap ketika nanti sahabat Quran mendengarkan atau mengikuti tadabbur ini, saya berharap dengarkan tadabburnya, sekalian buka surat Yasinnya, supaya kita mendapatkan gambaran yang jelas. Wahum, padahal mereka, siapa mereka? Berhala-berhala tadi, alihah tadi, sembahan-sembahan tadi. Lahum, untuk mereka, siapa merekanya di sini? Penyembah berhala. Siapa mereka di sini? Kaum musyrik. Jundum muhdharun. Jundun. Kalau saya tidak salah sudah pernah kita ketemu dalam surah Yasin Jundun. Jundun artinya tentara. Wahum, padahal mereka, lahum, untuk mereka penyembah, padahal berhala-berhala itu untuk mereka yang menyembah berhala, jundun, bala tentara, muhdharun. Muhdhar itu dari kata hadir. Hadir. Jadi muhdhar dihadirkan. Coba kita lihat. Dia bukan hadir dengan sendiri, tapi dia dihadirkan. Kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, wujud ada, Allah Subhanahu wa taala ada dengan sendirinya. Masih ingat pelajaran tauhid kita? Wujud artinya ada. Allah ada dengan sendirinya. Selain Allah, wujud ada karena diadakan. Coba. Jadi kalau tadi kita kembali ayat 71 sampai 73, hewan ternak itu ada, berarti ada yang mengadakan. Ini cara berpikirnya. Hewan ternak itu ada karena ada yang mengadakan. Nah, di sini berhala-berhala itu ada, alihah itu ada karena mereka yang buat. Bahkan kalau kita baca sejarah kaum musyrikin, itu penuh dengan kelucuan-kelucuan. Mereka bentuk berhala dari gandum, dari tepung gandum. Kemudian mereka sembah. Setelah mereka sembah, kemudian mereka potong-potong, mereka bagi-bagikan untuk dimakan. Kaum muslimin rahimakumullah, coba kita lihat bagaimana mungkin sesuatu yang kehadirannya sendiri kita yang hadirin. Atau bahasa apanya begini, berhala itu ada karena kita yang adain. Kalau kita tidak mengadakan berhala, maka berhala itu tidak ada. Sementara kita berharap sesuatu yang kita hadirkan itu, sesuatu yang kita adakan itu bisa menolong kita. Ini rancu cara berpikirnya. Ini. Berhala dibuat, berhala dirawat, berhala dijaga. Pertanyaan sebenarnya, yang jaga berhala itu, yang jaga siapa sih sebenarnya? Berhala yang disembahkah atau yang menyembah? Si penyembah berharap bahwa yang disembahnya ini menolongnya. Sementara sebelum sampai kepada menolong, ini berhala ada karena dia yang adain. Berhala ini terpelihara, terjaga karena ada yang jaga. Siapa yang jaga? Justru yang nyembah yang jaga. Ini yang disebut tsumma radatnahu asfala safilin.
kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita menyembah sesuatu selain Allah? Sama dengan merendahkan diri kita. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang ayat ke-75. La yastati'una nasrahum. Mereka berhala-berhala, alihah-alihah tadi, Tuhan-Tuhan selain Allah tadi, tidak sanggup menolong mereka. Wahum lahum jundum muhdarun. Padahal mereka bala tentara yang dihadirkan, bala tentara yang dibuat, bala tentara yang dijaga, bala tentara yang dirawat. Coba. Jadi kalau bahasa kitanya begini, bukan yang disembah yang menjaga penyembah, tapi penyembah yang menjaga yang disembah. Lucu. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi mengapa saya sebutkan tadi, mengapa Allah melarang kita musyrik, mengapa Allah melarang kita menyembah selain Allah? Karena ujungnya nanti radatnahu asfala safilin. Kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Menghinakan diri kita di hadapan batu, merendahkan diri kita di hadapan kuburan, merendahkan diri kita di hadapan patung. Padahal kita makhluk yang terbaik. Padahal kita makhluk yang terbaik. Tidak boleh kita merendahkan diri di hadapan makhluk. Kita hanya boleh merendahkan diri kita di hadapan Khalik. Karena kita makhluk yang terbaik. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayat 76. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ayat 74-75 tadi berkaitan dengan kesalahan kaum musyrikin dalam membaca realitas. Kesalahan kaum musyrikin melihat sesuatu di balik yang nyata ini. Akibatnya dia menghadirkan alihah tadi. Ayat ke-76 proteks Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proteks Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kaum musyrikin itu sebagaimana disebutkan sebelumnya, mereka menyebut Quran ini syair, mereka menganggap Quran itu sihir, mereka menyebut Nabi sebagai majnun. Apa kata Allah? Agar Nabi bisa terus berdakwah, ucapan mereka jangan mengganggu konsentrasi Nabi. Ayat ke-76. Fala yahzunka qawluhum. Seakan Allah berkata, Muhammad, jangan ucapan mereka membuat kamu sedih. Jangan menyedihkan kamu ucapan mereka. Baik ucapan mereka terhadap Allah yang menjadikan sekutu-sekutu, atau ucapan mereka terhadap dirimu, atau ucapan mereka terhadap Al-Quran. Al-Quran disebut syair, berarti engkau tukang syair. Al-Quran disebut sihir, berarti engkau tukang sihir. Kita lihat. Pelajarannya bagi kita adalah bahwa kalau kita sudah yakin dalam kebenaran, jangan hal-hal di luar itu mengganggu perjalanan kita. Kita terus harus jalan, nggak boleh berhenti. Karena berhenti dalam hidup ini, diam sesaat akan tergilas. Fala yahzunka qawluhum. Jangan ucapan mereka membuat engkau sedih, Muhammad. Betapa rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sudah biasa disebut majnun, disebut sihir. Nabi nggak akan bersedih karena itu sengaja dihadirkan untuk membuat Nabi sedih.
Karena kalau Nabi sudah larut dengan kesedihan, dakwah Nabi terhenti, dakwah Nabi terhalang. Mantap. Jadikan ini pedoman dalam hidup. Jadikan ini panduan dalam hidup. Tidak ada yang boleh menghalangi kita untuk maju. Ucapan-ucapan orang jangan membuat kita sedih. Atau bahasa Jakartanya cuekin. Apa kata Allah? Pertama, Nabi jangan membuat kamu sedih. Kedua, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kami tahu apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Inna na'lamu, sesungguhnya kami mengetahui, ma yusirrun, sirrun rahasia, sir rahasia, ma yusirrun, apa yang diserahasiakan oleh orang-orang musyrik itu, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka tampakkan. Allah Maha tahu semuanya. Berarti kamu tenang saja, kamu tidak usah sedih dengan ucapan mereka. Allah yang menangani mereka. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang, 74, 75, 76. Kaum musyrikin tadi menjadikan alihah selain Allah, menjadikan sembahan-sembahan selain Allah dengan harapan agar sembahan-sembahan itu menolong mereka dalam kehidupan. Namun ayat 75 dijelaskan oleh Allah bahwa apapun yang mereka sembah selain Allah, la yastati'una nasrahum. Sembahan-sembahan itu tidak akan sanggup untuk menolong mereka. Walaupun sembahan-sembahan itu dihadirkan, wahum lahum jundum muhdharun. Padahal mereka berhala itu tentara yang dihadirkan, yang diharapkan bisa menolong, namun sesungguhnya mereka tidak bisa menolong. Sikap mereka, ucapan mereka, kaum musyrikin ini, sebagaimana kita tahu, begitu luar biasa mengganggu Nabi Muhammad SAW. Allah sayang kepada Nabi. Allah ingatkan Nabi, la yahzunka qauluhum, la yahzunka qauluhum. Jangan ucapan mereka membuat kamu sedih. Kami tahu persis apa yang mereka rahasiakan, kami tahu apa yang mereka tampakkan. Kami akan berbuat, kami akan melindungimu dari yang mereka ucapkan maupun yang mereka sembunyikan. Kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mimpi kita adalah bagaimana harmonisnya hubungan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana Allah menolong Nabi kita Muhammad SAW dalam banyak hal dalam kehidupan. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pertolongan Allah akan turun kepada kita semua. Yang berat akan menjadi ringan, yang besar akan menjadi kecil, yang jauh akan menjadi dekat, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin ketika kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, ikuti terus tadabbur Yasin. Demikian, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.